Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Yatna Wiguna, kelas 12 TKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan materi promosi sebagai salah satu syarat pengambilan nilai mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan dengan guru pembimbing Ibu Aam Widaningsih. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian promosi. Promosi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh bagian pemasaran untuk menginformasikan suatu produk dengan menonjolkan nilai lebih dari produknya dibanding produk lain yang sejenis kepada konsumen, agar konsumen tertarik terhadap produk yang ditawarkan, sehingga diharapkan dapat mendobrak angka penjualan, menguatkan posisi penjualan produk di pasar, dan tentunya menaikkan profit perusahaan. Selain itu, yang harus diperhatikan dalam melakukan promosi seperti label produk, mungkin hal kecil dan sepele, namun bisa mendukung, malah bisa menjadi ciri khas atau paten produk kita sendiri. A. Brand name adalah bagian dari merek yang bisa dilafalkan atau diucapkan seperti Adidas, Nike, Aqua, teh botol, dan lain-lain. B. Brand mark adalah suatu simbol atau desain yang digunakan untuk memberikan identitas pada produk atau untuk membedakannya dengan produk lain. Contoh, logo atau tulisan dari produk Aqua Fit, Adidas, dan lain-lain. C. Trademark adalah brand yang dilindungi oleh undang-undang karena sudah didaftarkan pada pemerintah dan perusahaan mempunyai hak tunggal untuk menggunakannya. Jadi, trademark terdiri atas kata-kata atau huruf angka yang dapat diucapkan, termasuk juga brand mark. Selain itu, ada juga yang disebut dengan kerangka AIDA yang saling berhubungan dengan tugas promosi periklanan, yaitu A. Attention, mendapat perhatian. I. Interest, mempertahankan minat. D. Desire, menimbulkan keinginan. Dan yang terakhir adalah A. Action, melakukan tindakan. Selain itu, saya di sini akan menjelaskan tujuan promosi. Tujuan promosi ada 6. Yang pertama, menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial. Yang kedua, untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profit. Ketiga, untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan. Yang keempat, untuk menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu pasar. Yang kelima, membedakan serta mengunggulkan produk dibanding produk pesaing. Dan yang terakhir, membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Selain itu, ada juga jenis-jenis promosi. Adapun jenis-jenis promosi yang ada saat ini, yang pertama, advertensi atau periklanan. Menurut jenis media yang dipakai, periklanan bisa dibedakan menjadi 4, yaitu advertensi cetak, contohnya koran, majalah, dan lain sebagainya. Yang kedua, advertensi elektronika, seperti website, blog, radio, televisi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pengiriman langsung adalah barang cetakan yang dikirim langsung dengan memakai
jasa pos kepada target. Dan yang terakhir, advertensi khusus adalah seluruh jenis barang yang berbentuk hadiah. Yang kedua, personal selling. Personal selling merupakan penyajian barang dengan cara lisan dan bertatap muka serta satu atau lebih calon pembeli yang bertujuan supaya barang yang ditawarkan dapat terjual. 3. Sales promotion. Sales promotion yaitu salah satu jenis promosi yang dilakukan untuk merangsang barang perusahaan yang dibeli. Yang termasuk alat-alat yang dipakai dalam sales promotion diantaranya adalah A. Sampel atau contoh. Dalam melaksanakan promosi, tidak boleh ragu untuk memberi contoh kepada pembeli. Memberi contoh kepada pembeli. Yang kedua, kupon atau voucher. Merupakan sertifikat hak potongan kepada pemegangnya sehingga lebih hemat dalam membeli suatu produk. Yang ketiga, premi, yaitu barang yang penawarannya dengan harga yang sangat rendah. Yang keempat, pakat harga, yaitu produk yang meliputi harga lebih rendah dibanding harga biasanya apabila konsumen membeli produk dengan volume yang sudah ditentukan. Yang kelima, tawaran atau terjadi kerusakan terhadap produk yang dibeli berdasar produknya, maka uang akan dikembalikan kepada pembeli. Yang keenam, promosi dagang, yaitu penawaran yang disediakan dalam bentuk potongan harga dalam rentan waktu yang sudah ditentukan. Yang ketujuh, undian, cara promosi dengan menarik konsumen agar mengumpulkan label yang berisi nama produk, kemudian diundi dan memperoleh hadiah. Yang terakhir, kontes, yaitu bentuk promosi dengan menarik konsumen untuk ikut dalam suatu perlombaan. Dan yang keempat, publicity. Publicity merupakan usaha pendekatan terhadap masyarakat supaya dikenal oleh masyarakat, misalnya jumpa pers, publikasi produk, bimbingan terhadap masyarakat, dan lain sebagainya. Selain di jenis-jenis promosi, dan Anda juga di sini ada manfaat promosi. Adanya promosi suatu barang dan jasa memiliki manfaat diantaranya agar tahu produk menjadi keinginan dan kebutuhan konsumen. Yang kedua, agar tahu tingkat kebutuhan konsumen terhadap produk. Yang ketiga, agar tahu cara mengenal dan menyampaikan produk sehingga sampai ke konsumen. Yang keempat, agar tahu harga yang sesuai dengan keadaan pasar. Yang kelima, agar tahu strategi promosi yang tepat terhadap calon konsumen. Yang keenam, agar tahu kondisi persaingan pasar dan bagaimana mengatasi hal tersebut. Yang terakhir, untuk membuat image produk. Yang terakhir, kita menjelaskan tentang menentukan media promosi. Memperkenalkan sebuah produk menjadi sebuah brand yang dikenal khalayak luas tidaklah mudah. Diperlukan sebuah strategi. Promosi adalah media yang paling tepat untuk membuat suksesnya penjualan. Tidak ada promosi, produsen tidak mungkin mengenal brand dari produk yang akan dipasarkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi promosi mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.